Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kesempatan kita semua bersua di layar kaca masing-masing dalam acara Zoom, dalam acara moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Yang terhormat sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Agus Jun Helmi MP sebagai Wakil 1. Yang terhormat sudah bergabung bersama kita juga Ibu Elvina Mamla Saidah sebagai Wakil 2. Selanjutnya Ibu Deni Silvia sebagai Wakil 3 dan Kaprodi, PBI dan PAI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pak Ketua ada tuh Pak Rudi. Mana Pak Ketua? Pak Ketua ada tuh. Oke, yang terhormat saya Pak jaringan sini kurang bagus lantaran itulah. Yang terhormat Ketua kita, Ketua Stahibul Waton Duri, Dr. Muhammad Rafi Riyawi yang telah bergabung bersama kita. Maaf karena ada human error di kampus kita Stahibul Waton Duri. Saya berada di kampus Stahibul Waton Duri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwasanya perlunya mengkaji moderasi beragama lantaran kita hidup di wilayah maritim, berbagai suku, bangsa, sehingga itu membuat suatu image dalam benaknya masing-masing bahwasanya sayalah yang betul, saya yang paling benar, dan Anda itu tidak benar. Untuk itu Kementerian Agama membuat suatu ramuan bagaimana agar masyarakat semua itu menjadi bersatu dalam kajian moderasi beragama. Selanjutnya mungkin lanjut saja kata sambutan kepada dari Stahibul Waton Duri kepada Pak Ketua Stahibul Waton Duri, Dr. Muhammad Rafi Riyawi, MPDI, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum sebenarnya dengan akan dimulainya tahun akademik 2021-2022. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Bapak Dr. Azmi dari UIN Suska Riau. Alhamdulillah beliau telah hadir saat ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Azmi, kemudian yang saya hormati para pimpinan dan para dosen serta para staf di Stahibul Waton Duri beserta seluruh mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Sudah lama rasanya kita tidak melaksanakan kuliah umum ini karena bertepatan dengan 2 tahun yang lalu kita dilanda pandemi COVID-19 ini. Jadi pada kali ini kita coba secara online, secara daring untuk melaksanakan kuliah umum
yang temanya sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada saat ini, yaitu tentang moderasi beragama. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Dr. Azni yang telah berkesempatan meluangkan waktunya pada hari ini untuk memberikan pencerahan, pemahaman kepada mahasiswa dan kita para dosen bagaimana menerapkan moderasi beragama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang belakangan ini banyak hal-hal yang terjadi berkaitan dengan masalah toleransi beragama, di mana umat Islam saat ini di Indonesia khususnya dihadapi dengan polemik yang menggambarkan bahwa Islam intoleran. Oleh karena itu, oleh Kementerian Agama dirumuskanlah bagaimana menyikapi hal tersebut, mengantisipasi masalah toleransi beragama ini dengan mencanangkan suatu metode, yaitu moderasi beragama. Sebetulnya moderasi beragama ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cuman karena masalahnya waktu itu media sosial belum sehangat dan sekencang sekarang, maka dengan adanya media sosial, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, maka dimunculkanlah kembali masalah moderasi beragama ini agar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, bisa memahami bahwa sebagai agama yang rahmatan lil alamin perlu menempatkan dirinya di tengah-tengah. Artinya sebagai umat yang wasotan, umat yang di tengah-tengah, artinya umat Islam sebagai penduduk yang mayoritas di Indonesia ini harus memberikan atau menunjukkan toleransi beragamanya baik dalam badannya sendiri maupun bersama dengan masyarakat lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Banyak hal-hal yang terjadi belakangan ini, toleransi beragama itu menjadi isu yang sangat sensitif dibicarakan, di mana sekarang ini umat Islam dalam tanda kutip terpojok oleh berbagai narasi-narasi yang menganggap bahwa umat Islam tidak toleran. Oleh karena itu, di pagi ini kita akan meminta kepada narasumber kita memberikan pencerahan, terutama kepada para mahasiswa-mahasiswa kita yang berkecimpung di dalam masyarakat, bagaimana sebetulnya moderasi beragama ini dilaksanakan dengan baik, bahwa kita harus menunjukkan kepada umat yang lain bahwa Islam itu memang benar-benar rahmatan lil alamin, menjadi umat yang berada di tengah-tengah, yang mendamaikan, harusnya mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di sekitar kita. Memang kita rasakan di daerah kita ini mungkin masalah moderasi beragama ini, toleransi beragama, memang masih dalam tahap tidak begitu muncul, karena kita bisa memahami ajaran-ajaran dari umat lain, dan kita tidak tidak pernah ikut campur dalam urusan keagamaan mereka. Namun sekarang terjadi adalah bahwa sebetulnya di dalam tubuh umat Islam sendiri di Indonesia ini juga sudah
terjadi firqah-firqah atau kelompok-kelompok, yang kelompok-kelompok inilah sebetulnya yang menjadi pionir munculnya intoleransi beragama di Indonesia. Oleh karena itu saya sampaikan pesan kepada para mahasiswa semua yang di dalam bermasyarakat, kefanatikan terhadap suatu ajaran atau keyakinan tidak bisa kita paksakan kepada orang lain, di mana nantinya akan menimbulkan kericuhan dan saling hujat-menghujat. Nah, ini yang kita coba hindari. Karena apa? Karena di dalam media sosial yang ada, itu kebanyakan yang muncul adalah masalah perpecahan dalam tubuh umat Islam sendiri. Mengapa demikian? Karena masing-masing menganggap bahwa ajarannya yang benar, tidak mengakui ajaran yang lain, dan bahkan langsung memberikan status bid'ah atau status kafir kepada teman-temannya sesama muslim. Nah, oleh karena itu, moderasi beragama ini mestinya diawali dari tubuh kita sendiri, dari umat Islam sendiri. Ketika kita sudah bersatu, barulah kita bisa mengayomi orang-orang yang berada di luar keyakinan kita. Nah, nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Pak Dr. Azni berkenaan dengan masalah moderasi ini. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Pesan saya kepada Pak Wakil Ketua 1, ini kalau bisa nanti kuliah umum disampaikan oleh Pak Dr. Azni ini supaya dicatat oleh mahasiswa dan diberikan dan suruh membuat kesimpulan atau resume tentang perkuliahan pagi ini dan dikumpulkan kepada prodi masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah umum moderasi beragama di STI Hibul Watan Duri tahun akademik 2021-2022 secara resmi saya buka. Dan kepada Pak Dr. Azni, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga Allah lancarkan segala usaha, segala kegiatan dan aktivitas Bapak pada saat hari-harinya. Amin. Terima kasih, Pak. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi mana? Pak Rudi? Ada kendala nih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum pada semester ini. Sesuai himbauan Pak Ketua tadi, diminta kepada seluruh mahasiswa ya mencatat, mengambil kesimpulan, dan juga hadir di Ketua Prodi ya, supaya mengumpulkan kesimpulan kuliah umum ini pada prodi masing-masing. Baik, Bapak Dr. Azni, ya, saya overhandle ini, John Helmi ya, Pak Helmi, karena Pak Rudi kayaknya ada masalah dengan Zoom-nya. Selanjutnya persilakan kepada Pak Dr. Azni untuk menyampaikan materi hari ini. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Rafi Riyawi MPDI selaku Ketua STAI Hubbul Waton Duri. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Yang saya hormati Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dipercaya untuk memberi kuliah umum. Kuliah umum ini adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi untuk memberi rangsangan kepada mahasiswa baru atau mahasiswa seluruhnya dalam rangka untuk meningkatkan semangat bagi mahasiswa semuanya. Ya, mudah-mudahan semua adik-adik mahasiswa semua semangat, meskipun kita tidak bisa bersua, tapi dengan fasilitas Zoom ini kita mudah-mudahan tidak mengurangi hajat dan tidak mengurangi semangat kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas dan saya akan menyampaikan materi sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pihak STAI. Tema kajian kita hari ini ya sesuai dengan undangan ini. Nampak ya semuanya? Itu tentang moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya moderasi beragama ini adalah merupakan program pemerintah dan dia masuk dalam RPJMN. Nah, itu istilahnya itu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan moderasi agama merupakan salah satu program prioritas. Kenapa ini menjadi program prioritas? Ini nanti yang akan kita ketengahkan. Pasti ada persoalan di situ dan pasti ada sesuatu yang perlu dibina, sesuatu yang perlu dilakukan semacam diseminasi dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang aman, yang adil, tentunya, dan yang makmur. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua melihat bagaimana keragaman Indonesia pada satu sisi, kemudian sisi berikutnya pada aspek penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang kondisi dan situasi, terutama kaitannya dengan pergaulan di kalangan umat beragama dan kepatuhan umat atau kepatuhan bangsa terhadap komitmen kenegaraan. Dan kemudian pada kesempatan ini moderasi beragama merupakan salah satu solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan yang terakhir, dan nanti saya akan mengetengahkan bagaimana penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa.
Baik, kita lihat. Nah, ini siapa yang tidak kenal dengan Indonesia? Kalau kita lihat, Indonesia luas sekali. Kalau kita lihat Malaysia saja misalnya, kecil kan gitu kan. Di sini tidak ditampilkan, tapi yang jelas Malaysia itu berada di dekat Pulau Sumatera, kecil. Kemudian sebagian ada di Pulau Kalimantan. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, pulau-pulau Indonesia yang besar saja. Kemudian apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura. Nah, Singapura yang kecil sekali, yang di sini yang di dekat dekat Riau dan di dekat Batam di sini kecil sekali. Nah, Indonesia kita lihat sangat luar biasa, sangat luas dari segi peta, dari segi geografi Indonesia. Nah, tentu dari seluas ini pasti kita mengatakan ya Indonesia itu banyak dalam aspek apapun, banyak aspek budaya, banyak aspek bahasa, banyak aspek agama, banyak aspek apalagi dalam hal kependudukan. Indonesia merupakan negara yang keempat terbesar penduduknya di dunia, yaitu 270 jutaan lebih. Nah, pastinya kan gitu, dengan banyaknya keanekaragaman ini, baik itu dari segi apapun, budaya, dari kependudukan, kemudian dari sumber daya alam. Kita lihat di sini kan, Indonesia dikelilingi oleh laut. Pasti di situ ada kekayaan alam yang luar biasa. Ya, kalau kita bicara Indonesia pasti yang Indonesia itu salah satu penghasil minyak. Gitu. Kalau kita aja lah untuk di Sumatera, di atas minyak, di bawah minyak. Gitu. Di bawah minyak petroleum, di atas minyak sawit. Gitu. Jadi sungguh luar biasanya Indonesia. Kemudian Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Ya, hampir 229 juta. Meskipun Indonesia secara kependudukannya nomor 4 di dunia, tapi untuk umat Islamnya, umat Muslimnya adalah terbesar di dunia. Nah, dan juga pasti merupakan umat Islam, Islam adalah umat yang terbanyak di Indonesia. Hampir 87% penduduk di Indonesia itu adalah beragama Islam. Sisanya sekitar 14%, ada 13% lebih itu adalah umat dari agama lain, Kristen, kah dia Buddha, Hindu, ataupun Konghucu. Bapak-bapak yang saya hormati, mahasiswa yang saya hormati. Nah, ini sudah menjadi hukum alam. Mayoritas adalah sebagai modalitas. Indonesia yang merupakan penduduk Muslimnya terbanyak, pasti ini menjadi modal. Modal dalam segi apapun. Jadi kalau orang mau buka kalau ada pasar atau bisnis yang berkaitan dengan Muslim, itu kalau dijual di Indonesia itu cepat laku, gitu, karena dikonsumsi oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, ya,
Islam Indonesia dapat menjadi corak dominan Islam yang mewarnai dunia. Dalam konteks Indonesia, jika umat Islam itu rukun, maka gambaran besar Indonesia itu adalah penduduknya rukun. Jadi penentu rukun, damai, harmonis, toleran, kan? Umat Islam, maka Indonesia dapat kita katakan bahwasanya Indonesia akan menjadi rukun karena mayoritasnya adalah penduduk yang beragama Islam. Oke. Berikutnya. Ya. Keragaman keberagamaan di Indonesia, ya. Itu tadi Indonesia secara resmi agamanya diakui oleh negara itu 6. Ya, dulu 5 ya, tapi sekarang sudah jadi 6. Apa itu? Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Kristen ada Katolik kan gitu. Kemudian ada Protestan, kemudian Konghucu. Nah, ini yang ke-6 itu ada agama Konghucu. Nah, khusus untuk Islam itu sendiri ada keragaman mazhab. Ya, seperti Sunni, Syiah. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Yang memiliki berbagai perbedaan dalam segi pelaksanaan ibadah, pelaksanaan praktik keagamaannya kah, dari segi teori keagamaan kah, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia ini selain punya agama yang 6 tadi, bahkan ada aliran-aliran kepercayaan yang lain. Pada setiap agama itu, terutama di agama Islam, kalau kita karena orang itu orang Islam, itu banyak itu. Ada banyak keragaman aliran-aliran yang kita kenal dengan mazhab. Gitu. Di fikih saja kita kenal ada mazhab Sunni, ada mazhab Syi'i. Nah, mazhab Sunni itu terdiri pula lagi beberapa mazhab yang terkenal. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan lain sebagainya. Nah, di dalam mazhab Sunni ya, itu ada keberagaman pula kan gitu. Corak keberagaman yang kalau kita lihat prakteknya, ya kan, secara keorganisasian yang ada di Indonesia ini, ya, ada praktek yang dilakukan oleh NU kan. Gitu. Kalau NU biasanya kalau kita lihat kan yang pakai kunut setiap salat subuh. Kalau Muhammadiyah tidak pakai kunut. Nah, kemudian persis, kan, dan lain sebagainya. Yang memiliki cara kesuniannya yang berbeda. Kemudian di tubuh NU juga, gitu kan, Muhammadiyah dan ada beragam ekspresi beraswajanya. Kan kalau di NU dan Muhammadiyah kan terkenal dengan istilah aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana mengekspresikan pemikiran atau nilai-nilai aswaja itu beda. Nah, kalau di NU itu kan ada NU modernis, ada NU tradisionalis, ada sufi, ada nahi mungkar dan lain sebagainya, beda. Kalau ditanya apakah mereka itu aswaja, pasti mereka menjawab ya, mereka itu adalah golongan aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Nah, dari berbagai aspek perbedaan tadi, dari aspek keberagamaan yang berbeda, kemudian pemikiran agama pada internal agama itu banyak perbedaan, ekspresi beragamanya juga
banyak berbeda dan lain sebagainya. Ini sungguh kan gitu, sungguh memungkinkan kalau ini akan menghasilkan konflik, akan menghasilkan pertikaian. Nah, inilah yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita lihat, nah ini. Jadi yang Indonesia yang luar biasa tadi, ya kan? Dari aspek geografisnya, dari aspek ekonomisnya, dari aspek budaya dan kulturnya, itu sangat membanggakan kita. Tapi dalam aspek pergaulan, ya kan? Pergaulan antar, ya kan? Antar penduduk, baik itu dilihat dari sisi agama, kalau agama itu antar agama, kemudian juga interagama, gitu kan. Jadi kalau antar agama itu antara Islam dan Kristen lah, misalnya Islam dengan Hindu lah. Kemudian intraagama antara Islam dengan Islam atau Hindu dengan Hindu atau Kristen dengan Kristen dan lain sebagainya, itu rentan dengan terjadinya konflik. Oleh sebab itu beberapa dekade, beberapa tahun ini, ya kan, masalah yang dihadapi oleh Indonesia, terutama juga yang masalah dihadapi oleh dunia dengan istilah terorisme dan radikalisme. Nah, mari kita melihat, gitu kan, masalah ini, dan nanti setelah kita melihat masalah ini pasti nanti ada solusi. Ya inilah solusi, itulah yang kita kenal dengan moderasi beragama. Baik, nah, kita lihat masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh kita, oleh Indonesia sampai hari ini, ya, selain masalah pandemi COVID-19 ini, ini masalah kaitannya dengan hubungan hubungan agama dengan agama, atau pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain, dan kaitannya dengan ketaatan terhadap pemeluk agama itu bernegara. Apa masalahnya? Yang pertama itu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu intoleransi. Ya, memang sebenarnya masalah intoleransi itu sudah menjadi masalah yang lama. Ya, bagaimana suatu kaum atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang tidak saling tenggang rasa, kan, tidak mau mengalah, tidak mau menerima, kan gitu kan, maunya dia menang sendiri, maunya dia menginginkan apa yang diinginkan dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Nah, ini masalah yang dihadapi. Baik ini itu tadi, masalah ini bukan masalah antar agama saja atau agama dengan negara saja, tapi agama dalam intraagama itu ada terjadi intoleransi. Kemudian radikalisme ini adalah kekerasan. Nah, biasanya kalau orang yang tidak toleransi atau orang yang intoleransi, nanti ujung-ujungnya dia berbuat radikalisme. Radikal di sini bukan maksudnya sebetulnya kata-kata radikal ini kan ada positif ada negatifnya, tapi di sini yang saya maksud itu ada radikal yang negatif, kan gitu. Yang yang mau kan, yang mau misalnya menginginkan sesuatu dengan cara kekerasan, ya kan, menyampaikan dakwah dengan cara kekerasan, misalnya.
semuanya dianggap salah, dia saja yang benar. Nah, itu. Semuanya bid'ah, dia saja dia yang benar, karena dia sendiri yang masuk neraka. Yang lain tuh dia sendiri yang masuk surga. Yang lain yang bukan dari dia itu adalah masuk neraka. Jadi upaya-upaya dalam rangka untuk menyampaikan keinginannya dilakukan dengan cara kekerasan dan tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan kata-kata dan lain sebagainya. Kemudian masalah lagi terorisme. Nah, ini jadi tiga ini sesuatu yang saling berkaitan. Biasanya terorisme itu biasanya dimulai dengan radikal. Dan radikal itu biasanya dimulai dengan intoleransi. Nah, terorisme itu adalah sikap atau aksi yang dilakukan oleh seseorang ya karena dia sudah terbiasa dengan sikapnya yang intoleransi, sikapnya yang radikal, maka dia menjadi teroris. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dihadapi oleh bangsa. Kemudian berikutnya silent majority. Silent majority ini juga merupakan masalah yang kita hadapi. Silent majority ini apa? Dalam istilahnya mayoritas tapi banyaknya diam. Nah, ini para pendiam nih. para pendiam. Artinya ada sebagian kita kan masyarakat umumnya masyarakat kita tidak tahu kan gitu kan, tahu adanya intoleransi, radikalisme, upaya-upaya itu tahu, tapi sebagian masyarakat kita acuh tidak acuh, diam saja. Ini yang paling banyak itu yang terjadi. Jadi tidak tanpa melapor misalnya, tanpa melakukan aksi-aksi apa. Ini yang banyak di kita. Kalau ada misalnya seseorang menyampaikan atau seseorang atau kelompok kan, yang menyampaikan atau yang bertindak mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan radikal, itu diam-diam saja, itu tidak ada aksi sama sekali. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, ya maunya ya kita semua harus bangkit untuk melawan tiga aspek itu. Intoleransi, radikal, dan teroris. Kemudian yang berikutnya, klaim keagamaan. Klaim keagamaan ini, ya ini, ada pembenaran-pembenaran. Kan? Jadi, orang Islam menganggap ya, Islamlah yang paling benar. Kan? Gitu, kan? Ya dalam aspek, ya, kan gitu. Dalam aspek akidah keislamannya boleh, Pak. Boleh. Dan kita harus ada istilah truth kan gitu, truth claim kan dalam suatu agama itu boleh gitu, dan itu wajib gitu, kalau kita mengatakan Islam itu benar. Tapi dalam aspek dalam hal hidup bernegara, berbangsa, bermasyarakat tidak bisa gitu. Kan gitu. Begitu juga kan gitu. Agama Hindu, Buddha, Kristen tidak bisa menganggap kalau dialah agama yang paling benar, sementara agama-agama lain tidak benar. Jangan itu. Tapi kalau untuk akidahnya masing-masing, ya bolehlah. Untuk kepercayaan diri masing-masing, ya boleh. Tapi ketika itu disampaikan di publik, di depan publik, itu tidak boleh. Selain itu, klaim-klaim keagamaan ini ya itu tadi ya, macam seperti tadi kan, ada klaim-klaim pemikiran keagamaan yang berbeda, macam ada istilahnya Muhammadiyah, NU kan gitu kan. Jadi tidak boleh itu Muhammadiyah misalnya apa yang dianut praktik keagamaan dialah merasa dia benar, sementara NU salah, begitu sebaliknya. NU itu benar, Muhammadiyah itu salah gitu. Nah, tidak boleh begitu. Jadi klaim-klaim begitu itu tidak
tidak boleh. Dan inilah yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, kan gitu. Ada kelompok orang yang mengatakan wah itu bid'ah gitu. Itu klaim-klaim keagamaan masing-masing agama. Dan itu yang terjadi. Si kelompok situ masjid itu masjid bid'ah, masjid ini masjid sana itu masjid apa itu, bahkan ada istilah kafir mengkafir gitu ya. Nah, itu ini yang terjadi, yang kita hadapi bersama. Kemudian yang masalah yang keempat yang kita hadapi adalah mempertanyakan lagi konsensus nasional. Nah, ini sebagian kelompok mempertanyakan konsensus nasional. Konsensus nasional itu sudah menjadi komitmen bersama. Apa itu konsensus nasional? Yang 4 pilar itu. Pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak bisa, jangan diotak-atik, itu sudah menjadi konsensus nasional. Dan inilah kadang-kadang sekelompok dari kita yang masih mempertanyakan itu. Mau menggugat Pancasila, mau menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Nah, kalau ini dibiarkan, itu bagaimana nanti? Itu kita pasti hancur. Indonesia ini akan hancur. Seperti itu. Ya. Jadi inilah ya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Nah, berikutnya. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu masalah tadi, masalah radikalisme, intoleransi, silent majority, kemudian klaim keagamaan, dan mempertanyakan konsensus bernegara, ini diperkuat dengan kajian-kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli-ahli, para peneliti-peneliti, di mana dari hasil penelitian inilah pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meredam persoalan-persoalan tadi. Ya, apa itu? Nah, ini kita lihat. Ini adalah hasil penelitian. Sekarang persoalan ini, apakah ini benar atau tidak? Nah, kalau untuk menggugat suatu penelitian biasanya harus dilakukan dengan penelitian, ya kan? Jadi tidak bisa katakan itu tidak benar. Ya, benar tidak benar itu harus dibuktikan dengan penelitian berikut. Nah, ini kita lihat radikalisme di Indonesia. Ini hasil penelitian. Nah, kan penelitian yang dilakukan oleh LAKIP dan Data Pew Research Center. Nah, ini mengatakan pada tahun 2011, ini sudah lama ya, 2010 sampai 2011, mengatakan bahwasanya ya 25% ya kan murid dan 21% guru yang ada di sebagian besar di wilayah Indonesia itu adalah mempertanyakan konsensus kenegaraan tadi, yaitu Pancasila tidak relevan lagi. Nah, itu. Ya. Kemudian 84,8% dan 76,2% guru, 48% murid, kemudian 76,2% guru menyatakan setuju menerima syariat Islam di Indonesia. Kemudian 50,3% siswa mengatakan bahwasanya setuju untuk
kesolidan agama itu bisa dilakukan dengan cara kekerasan. Kemudian 14,2%, ya kan, ini setuju dengan untuk menyampaikan suatu tujuan tertentu bisa dilakukan dengan serangan kekerasan, di antara misal bom dan lain sebagainya. Ya, kemudian data Pew Research Center mengatakan bahwa warga Indonesia ini sudah 4% yang dinyatakan telah mendukung ISIS, lebih kurang 10 juta penduduk Indonesia itu menyatakan simpati. Nah, bahkan ini kita lihat ya, 19 pondok pesantren yang ada di Indonesia, ya ini ada beberapa tempat dilakukan penelitian tersebut, ya itu mengajarkan terindikasi kan gitu. Nah, adanya kegiatan radikalisme. Gitu. Oke, lanjutnya. Nah, bagaimana kampus? Nah, gitu. Ini hasil penelitian. Bagaimana kampus? Ya, kita lihat ya. Hasil dari penelitian Indit bersama Gus Darian, itu dilakukan pada tahun 2016. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya 12% ya pemuda itu tentunya di sini termasuk mahasiswa setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Nah ini, ya, bagaimana persepsi generasi muda terhadap radikalisme? 2,3%, kan? Ini cuma 23% cuma kan, karena muda yang kelompok yang memperjuangkan syariat Islam. Kemudian 80, nah ini ya, 80,8% responden mengetahui informasi tentang terorisme melalui TV. Kemudian 75% tidak yakin kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Kemudian ini berbagai persepsi generasi muda terhadap radikalisme di kampus. Kita lihat berikutnya. Nah, pada bulan April, ya kan, berdasarkan riset BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyatakan melalui risetnya menyatakan bahwa riset ini dilakukan di 15 provinsi ya, di Indonesia, ditemukan bahwa 39% mahasiswa tertarik untuk masuk organisasi radikal yang menggantikan ideologi negara. Jadi kalau kita lihat misalnya 10 juta lah misal jumlah mahasiswa di Indonesia, kalau 39% kan banyak itu. Nah, hampir 4 jutaan kan. Nah, itu. Ini sangat mengkhawatirkan. Kemudian kalau kita lihat, ini kan peta opini, kan radikalisme. Kalau kita lihat ini pada aspek prediksi kan, potensi radikalisme yang terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini penelitian yang didasarkan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ya kan, bersama dengan UNDP tahun 2017. Nah, ini kita lihat, ya kan, 5 sampai 10 tahun ke depan. Peta, ya kan, peta radikalisme di kalangan pelajar. Kita lihat. Nah, ini apanya, kita mengetahuinya dari warnanya saja gitu kan. Warnanya yang merah pekat ini, yang ini most intolerant, yang paling tidak toleran. Kemudian yang agak sedikit itu intoleran. Berarti kalau kita lihat Riau, nah ini dia.
Berarti Riau 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu, kan gitu kan, berarti masuk dalam kategori para pelajarnya itu terindikasi radikalis. Nah ini, tengok ini. Nah, yang kita sayangkan kan ini, yang kita sayangkan para pelajar-pelajar ini nanti sebagian besar mereka itu adalah menjadi abdi negara. ASN kah dia, bisa saja jadi TNI, bisa jadi Polri. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kemudian berikutnya. Nah, bagaimana peta? Kalau tadi peta opini, sekarang peta aksi. Tingkat intoleransi di kalangan pelajar. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, kita lihat kan gitu. Nah, ini dia. Yang paling pekat tadi most intolerant, dan kemudian yang kita ya gitu kan yang agak terang sedikit intoleran, kemudian ini netral gitu. Nah, jadi kita kalau peta aksinya kita ini masuk kepada netral gitu kan nanti. Nah, ini prediksi ke depannya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Nah, ini tadi kita lihat ini kan beberapa tempat ini yang merah-merah ini kan. Yang paling merah, yang merah-merah agak ini kan di Kalimantan sebagian, di Jawa ada, di ini kan di NTT, di NTB, kemudian sebagian di Sulawesi, sebagian di Irian Jaya. Nah itu ya, inilah yang dihadapi oleh kita berdasarkan hasil riset. Seperti ini gambaran nanti kan, kalau tidak dicegah ini kan, terjadinya intoleransi, radikalisme, bahkan pada aspek terorisme itu, kalau tidak dicegah itu pasti nanti kita Indonesia ini sebagaimana yang sudah diprediksi, mungkin kan kalau tidak betul-betul sekarang ini dikelola dengan baik gitu kan, maka kita nanti akan pecah, akan bubar gitu. Nah itu. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tadi dan nanti Indonesia akan menjadi negara yang semakin kuat, semakin kokoh, semakin maju, penduduknya itu rukun, damai, harmonis. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan program moderasi beragama. Nah, ini. Jadi itu tadi ya, kronologisnya sampai kenapa moderasi beragama ini menjadi program nasional itu. Nah, sekarang apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Nah, kan gitu kan? Itu kehidupan, cara pandang, sikap dan praktik beragama itu. Ya. Ini memang digarisbawahi cara pandang dan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, ya kan? Dalam rangka membumikan kan ajaran agama yang mana yang dibumikan itu, yaitu yang melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum. Nah ini, jadi yang dimaksudkan itu ya kita harus menerapkan ajaran agama, harus membumikan, mengejawantahkan atau membumikan esensi, ya kan? Ajaran agama itu yang memang betul-betul menjadi pelindung martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum. Gitu. Jadi beragama itu ya untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kelompok, bukan untuk agama tertentu saja, tapi untuk semua, kan?
dengan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Nah itu, ya kita lihat lagi. Nah, seperti ini kan, gitu kan. Jadi moderasi beragama itu ya kan beda tipis lah atau yang sejenis. Jadi prinsip-prinsip moderasi beragama itu kalau itu ada di kalangan pemikiran para ormas-ormas atau lembaga-lembaga di negara. Ini mirip lah, gitu kan. Kalau ini kan sudah menjadi menjadi rujukan bagi masyarakat semuanya. Ya, kalau Muhammadiyah ada istilahnya Islam berkemajuan. Nah, itu sebenarnya itu juga mengapakan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama. Kemudian kalau di NU ada istilahnya Islam Nusantara. Islam Nusantara itu walaupun ini diperdebatkan, tapi Islam Nusantara yang ini ya, yang mengedepankan agama yang menjadikan agama kan, dan bernegara itu dari satu tarikan nafas, ubul waton minal iman. Nah, gitu kan. Walaupun ini masih diperdebatkan. Kemudian kalau di Kemenak ada istilahnya Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah prinsip-prinsip moderasi beragama. Kemudian kalau MUI adalah Islam wasatiyah dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, sekarang apa landasan kan yang ada pada moderasi beragama itu? Ya, kalau kita katakan landasannya ini ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 143. Ya kan? Ini dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Ya kan? Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat wasat, umat yang wasatan. Ya, kata-kata wasatan ini menurut tafsir banyak Ibnu Katsir, kemudian diperkuat dengan kitab tafsirnya Al-Misbah karena Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya umat pertengahan itu umat yang terbaik, yang mengedepankan prinsip keadilan. Oleh sebab itu umat Islam itu kan umat pilihan. Jadi umat yang terbaik, umat yang terpilih. Nah, itu. Perlu kita ketahui bahwasanya ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kita tak tahu, ini rahasia Allah, kita tak tahu kan. Tapi yang jelas penekanannya itu adalah pada umatan wasatan ini ya, umat yang berada di tengah-tengah kalau secara literal. Di surat Baqarah itu jumlahnya 286. Nah, pas di tengah-tengah, ya kan, berarti kan kalau separuh dari 286 itu berarti kan 143 ya. Nah, ini surat 143. Berarti memang ini memang sudah kehendak Allah meletakkan ini kan. Kata-kata umatan wasatan pas di tengah-tengah surat Al-Baqarah itu. Tepatnya pada ayat 143. Nah, ini merupakan sinyal bahwasanya kita yang berada di tengah-tengah di sini adalah umat yang terbaik. Nah, sekarang jalan tengah, atau sikap tengah atau sikap keagamaan yang paling ideal itu yang seperti ini. Ya, jadi moderasi beragama, gitu kan, adalah mengejawantahkan esensi nilai agama itu di tengah masyarakat. Maka orang yang melakukan itu atau orang yang mempraktikkan itu adalah orang yang moderat. Nah, yang moderat itu yang mana gitu ya? Yang moderat itu ada yang tengah-tengah ini.
Berarti dia tidak cenderung ke kanan atau tidak cenderung ke kiri, ya. Tidak cenderung ke kiri, atau dia tidak liberal, atau dia tidak cenderung ke kanan, yang disebut dengan ekstrem atau radikal. Dia tidak cenderung ke atas atau dengan istilah kapitalisme, dan dia tidak cenderung ke bawah, dia tidak komunisme. Dia tidak cenderung ke bawah samping, tidak mutazilah dan tidak fanatis, kemudian tidak cenderung ke konservatif dan tidak cenderung ke syiah. Dia berada di tengah-tengah. Inilah umat yang terbaik. Inilah kita, ya. Nah, kalau ini filosofi sarung, seperti ini tengah-tengahnya. Nah, ini kalau bersarungnya, jangan dibayangkan isi sarung, ya. Isi sarung. Nah, ini kan kalau kita mau pakai sarung kan kita apa ya? Kita pegang di ujung-ujungnya, kan, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita mau mengikatnya, kita akan kembali ke tengah, gitu kan. Baru kita simpulkan. Nah, seperti itulah apa moderat itu, ya kan. Dari sarung kita belajar moderat, seimbang, bukannya ke samping, tapi ke apa ya, ke tengah. Jadi ke tengah, kan, tidak ke samping tapi ke tengah. Nah, ini filosofi sarung. Ini anak-anak pesantren pasti tahu, anak yang suka pakai sarung. Nah, sekarang apa indikasi moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Apa indikator, ya kan? Ya, seseorang itu dikatakan moderat, ya kan? Tidak ekstrim, tidak liberal dalam beragama. Ya, dalam beragama atau dalam bernegara ini. Apa dia itu? Indikator moderasi beragama ini adalah pertama, komitmen kebangsaan. Apa yang maksudnya komitmen kebangsaan? Kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan seperti Pancasila. Komitmen kebangsaan itu tadi, kan, dia apa, setia dengan 4 pilar tadi. Apa 4 pilar itu? Ya, Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang tertinggi, kan, aturan tertinggi di negara kita adalah Undang Dasar 1945. Kemudian NKRI, harga mati. Nah, kemudian apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita berbeda-beda, kan tadi kan dari Sabang sampai Merauke, berbagai jenis suku, bangsa, agama, macam-macam aliran kepercayaan, tapi kita biar saja itu, tapi tetap kita sama, satu. Nah, itu komitmen kebangsaan. Dan ini harus dipertahankan. Yang kedua, indikator moderasi beragama ini adalah, yang kedua ada toleransi, yaitu memberi ruang dan menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan, berekspresi, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun orang lain itu mempunyai keyakinan yang berbeda dengan kita. Toleransi berada pada wilayah antar agama dan intra-agama. Jadi toleransi, ya menghormati, ya toleransi itu menghormati keyakinan, memberi kesempatan yang sama kepada siapapun, gitu kan. Bebas berekspresi, menyampaikan pendapat, gitu kan. Meskipun pada level keyakinan berbeda dengan kita, ya silakan berkeyakinan. Itu oleh sebab itu, kalau dalam beragama, prinsip dasar kita itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, ya silakan gitu. Yang mana silakan. Nah, ya agama, ya untukmu agamamu, untukku agamaku, itu prinsip yang memang sudah didengungkan oleh Rasulullah pada masa beliau menjadi penguasa, kan, pada penguasa di Madinah, kan, gitu. Jadi prinsip itu membuat agama-agama lain itu bisa rukun, damai, hidup bersama kaum muslimin di Madinah ketika itu pada masa Rasulullah.
Prinsipnya itu kan, lakum dinukum waliyadin. Nah ini prinsip toleransi beragama. Kemudian yang ketiga, indikator moderasi beragama itu adalah anti kekerasan atau anti radikalisme. Kekerasan atau radikalisme yang dimaksud di sini adalah suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan terhadap sistem sosial dan politik dengan memakai cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama, baik kekerasan pikiran, verbal maupun fisik. Nah, ya. Jadi radikalisme itu di sini maksudnya itu adalah yang ingin merubah ideologi atau konsensus kenegaraan yang kita sudah menjadi konsensus nasional tadi, kesepakatan kita yang dihasilkan oleh founding father kita, pendiri bangsa ini. Itu harus kita pertahankan. Harus dipertahankan. Orang yang masih kelompok yang masih mempertanyakan itu, bahkan melakukan gerakan-gerakan untuk merubah konsensus tadi, baik itu secara sosial, politik dan sebagainya, berarti dia adalah termasuk dalam kelompok radikal. Bahkan yang berusaha untuk berupaya untuk merubah tadi kan, bagaimana hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, ya salah satunya ya dari golongan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang masih mempertanyakan bagaimana konsensus kenegaraan kita, apalagi ingin merubahnya, berarti itu dicap adalah mahasiswa yang radikal. Kemudian yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Ya, maksud di sini adalah kesediaan seseorang untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi sepanjang tidak kontradiksi dengan ajaran-ajaran prinsip dalam agama itu. Nah, jadi silakan beragama, silakan melakukan praktek, gitu kan, keagamaan yang sesuai dengan kearifan lokalnya, ya silakan boleh, sepanjang kan gitu, sepanjang tidak menyalahi aturan prinsip, nah kan gitu, aturan prinsip agama, misalnya ya, misalnya kitab suci kita kalau umat Islam kan Al-Qur'an kan gitu kan, ada pula yang mengatakan kitab sucinya itu yang lain-lain pula kan, itu salah. Atau yang mengatakan adanya nabi baru kan gitu kan, nabi baru. Nah, itu salah itu, karena nabi kita Muhammad itu adalah sebagai nabi khataman nabiyyin kan, sebagai penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, praktik-praktik keagamaan itu ya silakan gitu, bagaimana dengan pakai pakaian adat dan lain sebagainya, silakan. Jadi kalau orang Indonesia kan pakaiannya kan sarung kan gitu, itu kan budaya lokal, ya silakan pakai sarung. Jangan pula kan itu pada zaman Nabi tidak ada istilah pakai sarung. Sholat tak boleh pakai jas, sholat tidak boleh pakai belangkon, karena pada zaman Nabi itu tidak ada, itu tidak boleh, jangan itu dikembangkan. Jadi harus akomodatif terhadap budaya lokal. Ya silakan gitu. Sepanjang dia menutup aurat, ya silakan gitu, silakan. Nah, itu prinsip, Oke, kita lanjut lagi. Jadi moderasi beragama itu tidak sama dengan moderasi agama. Gitu. Nah, kalau moderasi agama itu sudah final dan tidak bisa lagi diotak-atik. Gitu. Ya, moderasi agama itu sudah final, itu tidak bisa diotak-atik. Ya kan? Kalau Islam namanya moderasi agama,
dalam Islam itu namanya Islam wasati kan, Islam wasati. Kemudian kalau agama di Kristen ada istilahnya moderasi agamanya, ada istilahnya persekutuan iman, harapan dan cinta kasih. Itu tidak bisa, bukan itu maksud yang masuk dengan moderasi beragama di sini. Kalau ya untuk agamanya itu tidak perlu dimoderasikan lagi karena memang sudah moderat agama masing-masing. Ya tadi kan Islam tuh ya sudah menganut Islam moderat kan gitu, atau Islam wasati. Kalau Kristen ada istilahnya persekutuan iman, harapan dan cinta kasih, itu moderat gitu kan. Kemudian kalau agama Hindu ada susila. Kemudian kalau Buddha ada Ishojabatsu dan Kominzufu. Nah, itu kan. Jadi itu istilah ajaran yang ada pada agama yang mengandung nilai-nilai moderat. Gitu. Kemudian kalau Konghucu ada namanya Yin Yang. Nah, itu kait. Jadi yang kita kajikan di sini, yang kita bahas itu bukan pada moderat agamanya, pada moderasi agamanya, tapi moderasi beragama. Nah, apa maksud di sini adalah yang ditujukan kepada yang beragama, penganut agama. Kalau agama itu sudah final, jadi tidak bisa diotak-atik. Jadi yang menjadi masalah kita ini adalah penganut agama, orang yang beragama itu. Ya kan? Macam-macam lahirnya tafsir itu kan dari penganut agama kan. Nah, itu maksudnya. Mengapa moderasi beragama itu penting di Indonesia? Ini tadi ya. Nah, kita tahu bahwasanya kita sadar bahwa perbedaan adalah sunatullah. Jadi beda tadi kan yang kita lihat dari Indonesia yang luas itu ada sunatullah. Jadi kalau ada misalnya, karena kalau dalam Islam kan dari segi agama fikih sajalah kan ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki dan sebagainya. Itu harus berbeda. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri untuk sama. Nah, tidak bisa kita memaksakan diri untuk kita harus menganut kan di dunia ini umat Islam harus menganut paham Syafi'i saja gitu kan, atau Maliki saja, tidak bisa. Karena perbedaan itu pasti ada dan itu merupakan sunatullah. Nah, keanekaragaman, nah, kayak tadi kan suku, bangsa dan lain sebagainya adalah fitrah bangsa. Suku, bahasa, macam-macam jenis agama itu ada fitrah bangsa. Tidak mungkin kan di suatu negara itu hanya ada cuma satu agama, kan tidak mungkin. Atau hanya ada satu suku, tidak mungkin. Misalnya negara Indonesia harus pakai suku Melayu saja, kan tidak mungkin. Nah, karena itu fitrah. Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Nah, Pancasila adalah cermin, nah kan dia berasal dari keanekaragaman bangsa tadi. Maka lahirlah Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa beragama. Kita perlu tahu itu. Mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Nah, itu. Nah, ini di sini letak pentingnya moderasi beragama. Nah, itu tadi ya, harus betul-betul memahami ya bahwasanya hakikatnya kita memang tidak bisa sendiri, tidak hidup sendiri dan tidak bisa hidup sendiri. Kita harus butuh orang lain yang disebut dengan keberagaman ini. Nah, maka karena keberagaman ini akan melahirkan suatu kesepakatan dari hasil keberagaman itu. Kalau untuk Indonesia, apa kesepakatan bersama dari keberagaman itu yang diikuti oleh semua unsur keberagaman itu, yaitu salah satunya adalah Pancasila. Itu. Ya.
Oke, nah ini hampir terakhir nih. Di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa, perlu dilakukan penguatan moderasi beragama. Karena yang rentan terpapar radikal dan lain sebagainya itu adalah kalangan mahasiswa. Ya, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa supaya tidak terpapar dengan radikal? Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, yang harus mereka lakukan adalah belajarlah Islam dengan benar, ya kan? Ya, belajarlah Islam dengan benar, berasal dari sumber yang otoritatif dan metode yang benar. Jadi belajar Islam itu harus belajar pada guru-guru, pada kiai-kiai, atau pada ustadz-ustadz yang memang diakui, ya kan, ilmunya secara otoritas dia memang patut untuk diminta atau dituntut ilmu darinya, gitu. Nah itu bukan belajar Islam itu dari sumber yang tidak otoritatif. Apa contohnya? Belajar Islam itu dari internet, dari Google. Nah, inilah salah satu problem yang dihadapi bangsa kita, ya, terutama di kalangan generasi muda. Belajar Islam itu bukan datang dia ke ustadz-ustadz, gitu. Dia cukup saja belajar Islam itu melalui internet, YouTube, ya kan? Ada istilahnya sekarang kan, ada istilahnya hijrah kan, gitu. Generasi muda itu hijrah. Belajar Islamnya itu, ya hijrah itu bagus kan, gitu kan? Artinya sebelum ini dia tidak kenal Islam dengan baik, akhirnya dengan hijrah dia memantapkan Islam, kemudian mempraktikkan ajaran Islam, itu baik. Cuma cara dia mendapatkan Islam itu kan, gitu, dari internet, dari YouTube, gitu. Bahkan yang tidak enaknya lagi, dia berkuar-kuar membicarakan Islam. Dasarnya tadi itu dia dapatnya dari YouTube, gitu. Bukan dari tempat yang otoritasnya diakui. Itu. Jadi kalau mau belajar Islam tuh harus melalui ustaz. Jadi kalau orang dulu kan belajar Islam tuh istilahnya ngaji bersama, setiap maghrib itu pasti datang ke surau tuh, ke musola, ke masjid, belajar ustaz. Kemudian menemui guru-guru kan, gitu kan, guru-guru agama di kampung-kampung. Nah itu yang model seperti itu. Jadi bukan belajar Islam itu melalui internet. Dan kita tahu kan, karena di internet itu kan semua orang bisa menulis, gitu. Kita tahu yang menulis tentang Islam, ajaran Islam itu bukan dari kalangan Islam, yang kita khawatirkan itu, nah, kan gitu. Dan tidak jarang kan orang yang belajar Islam di internet itu kan, gitu kan, melalui internet itu ya Islamnya Islam pada aspek teks, pada aspek tekstualis, bukan kontekstualis. Akhirnya dia radikal, dia Islam kalau mencuri harus potong tangan, harus begitu, harus begini kan, gitu toh. Kalau tidak itu sesat, kafir dan lain sebagainya. Nah, padahal kan mempelajari Islam itu banyak unsur-unsur yang harus dipelajari, unsur historisnya, sejarahnya, yang kita kenal dengan istilahnya, kalau ayat yang mengatakan ini, kita harus telisik dulu asbabul nuzulnya, kan gitu. Kenapa ayat, pada kondisi apa ayat itu diturunkan, ya, misalnya seperti itu. Kemudian dalam hadis, kita mempelajari hadis harus kita tahu juga asbabul wurudnya. Nah, tapi kalau belajar lewat internet kan tidak. Jadi seolah-olah ustadznya itu ya internet itu, Google tuh, Mbah Google tuh. Nah, itu. Akhirnya itu tadi kan, generasi muda kalau
belajar Islam yang tidak dari sumber otoritatif, itu akhirnya begitu nanti. Kita ya itu yang munculnya bibit-bibit radikal itu ya karena mempelajari Islam dari sumber-sumber yang tidak otoritatif itu. Otoritasnya ya tidak jelas. Nah, oleh sebab itu kan bersyukurlah kalian adik-adik semua belajar di STAI Hubul Waton kan gitu. Karena mempelajari ilmu agama di Hubul Waton itu adalah akan mendapatkan ilmu dari para dosen-dosen yang otoritatif keilmuan. Ya itu, seperti itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, terutama kalau mahasiswa dalam menangkal kan, dirinya dari terpapar radikalisme itu adalah menjadi mahasiswa yang cerdas dan kritis. Cerdasnya dalam banyak aspek ya. Gitu. Jadi tidak manut, tidak iya kan, tapi kenapa? Apa? Kenapa? Nah, itu kan menjadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan mahasiswa yang menunjukkan kalau dia itu kritis. Ya, tidak serta-merta ketika orang mengajak, oh kita harus begini, ikut pengajian ini, kita harus lawan, kita harus begini misalnya kan, jangan, harus dikritisi dulu gitu. Kenapa begitu? Kan gitu. Kenapa begitu? Kenapa orang itu harus sholat berjamaah? Kenapa orang itu harus menghormati orang lain? Nah, itu harus diketahui alasan-alasan sebab. Itu namanya kritis. Harus cerdas, kritis. Jadi tidak manut maksudnya. Tidak asal ikut-ikutan. Jadi kalau ada mahasiswa yang ikutan-ikutan kan gitu kan. Kalau ada mahasiswa yang ngajak, "Yuk kita demo, ayo demo." Nah, gitu kan. Ditelisik dulu kenapa harus berdemo kan gitu. Apakah upaya-upaya persuasif, apakah upaya-upaya yang sifatnya menyejukkan sudah dilakukan. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya. Kemudian menjadi warga medsos yang baik. Nah, ini kan mahasiswa itu kan sudah tingkat keilmuan itu sudah apa? Bahkan mahasiswa itu dianggap sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, sebagai sumber kan, sebagai modal negara, aset negara. Jangan sembarang-marang dalam bermedia sosial. Hari ini kan setiap hidup kita, setiap napas kita kan pasti diwarnai dengan media-media itu, media sosial. Oleh sebab itu, ya jangan sembarang men-share, ya kan? Apalagi men-share berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang membuat keresahan di tengah masyarakat, membuat kegaduhan kan gitu kan dalam masyarakat, apalagi yang istilahnya hate speech, ujaran kebencian. Nah, itu jangan di-share atau jangan apalagi sebagai memproduk itu kan. Jadi mahasiswa jangan sampai memproduk menghasilkan atau membuat atau menulis hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat kemudian di-share di tengah masyarakat. Jangan itu. Harusnya menjadi warga medsos yang baik. Bagaimana menjadi medsos yang baik? Ini yang nomor 4. Melakukan counter narasi. Ya, kan? Ya, menangkap counter narasi. Kan hari ini kan kita lihat kan gitu kan banyak berita-berita yang tersebar di media sosial. Ujaran kebencian lah, menginilah, mengitulah. Dan itu membuat kadang-kadang masyarakat panas, resah. Oleh sebab itu, mahasiswa hendaklah mengcounter itu
melawan itu berita-berita yang tidak baik, itu berita-berita yang mengundang hujan dengan berita-berita yang menyejukkan. Ya, kalau ada misalnya berita-berita yang mengajak perang, jihad dan lain sebagainya, mahasiswa hendaklah mengkonter itu dengan mengajak masyarakat untuk hidup damai. Jadi disampaikan konten-konten yang menyejukkan itu. Ya kan, saya yakin kenapa ini kita berhadap dengan mahasiswa, karena mahasiswa hari ini kan tidak gaptek. Nah, kalau macam kami lah misalnya, apalagi yang hidupnya, yang lahirnya tahun 60-an, 50-an, itu kan gaptek teknologi ya. Jadi kadang ada ide, tapi mau menulis di media sosial tidak pandai kan gitu. Tapi kalau mahasiswa kan dia ngerti dengan itu. Nah, tulis itu ada di blog, tulis misalkan, atau di mana, tulis, sharekan gitu, yang mengajak orang untuk hidup damai, rukun, saling menghormati dan lain sebagainya. Itu sebagai cara untuk melawan tersebarnya ideologi yang intoleransi atau ideologi radikalisme. Nah, ini kewajiban kita, ya, kewajiban mahasiswa. Kemudian yang kelima, menjadi aktivis mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa nanti ditunjuk sebagai aktivis, ya hendaklah ya terus, ya kan, mendesiminasikan moderasi beragama. Teruslah menyebarluaskan, mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama di kalangan, terutama di kalangan mahasiswa. Kemudian menjadikan radikalisme itu sebagai common enemy, common enemy, sebagai musuh bersama. Radikalisme itu jadikan itu sebagai musuh bersama dalam setiap gerakan mahasiswa. Jadi radikalisme itu harus kita musnahkan dari bumi Indonesia. Nah, itu terus dilelukan atau terus dikampanyekan. Nah, kemudian ada 2 slide lagi. Kemudian ini ya. Jadi moderasi beragama itu adalah proses, ya. Hasilnya ini, ya kan? Jadi moderasi beragama itu proses. Nah, hasilnya ini. Jadi yang nanti adik-adik mahasiswa lakukan dalam rangka untuk mengkampanyekan moderasi beragama itu adalah berupa proses. Nanti apabila itu sudah dilakukan, maka hasilnya akan menjadi beginilah, gitu. Akan melahirkan manusia Indonesia yang toleran, akan melahirkan manusia Indonesia yang rukun, akan melahirkan manusia Indonesia yang damai. Tentunya proses moderasi ini dilakukan dengan modal harus berilmu, ya kan, pasti kan gitu, karena mahasiswa itu adalah agennya ilmu kan, gitu, gudangnya ilmu. Kemudian dilakukan dengan akhlak yang mulia, berbudi pekerti, kan gitu. Jadi kalau kita mau mengajak orang untuk hidup untuk baik, ya kan tentu kita dulu yang baik, dengan cara yang baik, dengan berbudi dan berakhlak yang baik, kan gitu. Jadi tidak mungkin mengajak orang baik dengan cara yang tidak baik, apalagi dengan cara kekerasan. Jadi ujung-ujung nanti tetap akan menghasilkan kekerasan yang serupa juga, kan gitu. Nah, ini maksudnya. Kemudian berhati-hati, ya, berhati-hati di sini artinya ya harus apapun yang kita lakukan dalam rangka mengajak semua itu adalah berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada, ya, baik itu aturan agama, aturan adat, aturan negara yang kita sepakati semua. Nah, itu, ya, maka akan lahirlah ini, kan gitu. Ini kita lakukan dengan tindakan yang adil dan seimbang. Nah, ini proses. Jadi moderasi agama itu proses itu upaya dalam rangka untuk menjadikan manusia Indonesia yang toleran, rukun, dan damai. Nah,
Ya. Nah ini kalau kita lihat kan moderasi beragama dalam perspektif khazanah keagamaan. Nah ini ya kan, khazanah keagamaan merupakan esensi peribadatan dari agama dan moderasi beragama menjaga esensi dari keragaman beragama tersebut. Kemudian keragaman peradaban manusia melahirkan multitafsir. Nah, ini tadi fanatisme dan ekstremisme, eksploitasi agama dan lain sebagainya. Maka kembalilah kita kepada teks, kembalikan teks pada konteks, ya kan? Kembalikan teks pada konteks. Artinya ya ketika kita dan ini ya kembalikan pada teks dan konteks ini tentunya ini bisa kita lakukan melalui ilmu, ya kan? Ilmu ini berasal dari sumber yang otoritatif tadi. Jadi kalau kita tidak mempelajari agama secara berasal dari sumber yang otoritatif, hanya melalui internet dan lain sebagainya, maka kita akan tidak menemukan ini. Tidak bisa kita mengembalikan teks pada konteksnya. Nah, kemudian moderasi agama sebagai strategi dalam merawat Indonesia yang multikultural. Jadi moderasi agama inilah salah satu cara kita untuk merawat bangsa supaya kita utuh, ya kan, dari Sabang Merauke itu tetap utuh. Jadi bernegara ini bukan umurnya 100 tahun, bukan 76 tahun, bukan 200 tahun, tapi utuh selamanya. Ini harus kita pertahankan. Ya, salah satu untuk mempertahankan itu strateginya adalah dengan mengembangkan atau dengan mengkampanyekan terus hidup dengan dalam aspek dan mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama itu di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, yang terakhir, saya mengutip dari kata-kata Ali bin Abi Thalib, katakan begini, mereka yang bukan saudaramu dalam keimanan adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, jadi bukan berarti kita orang yang tidak seagama dengan kita, lantas kita harus musuhi mereka, tidak. Tapi mereka tetap jadi saudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, kan gitu. Ikhwah itu diterjemahkan, ditafsirkan. Bahkan para founding father kita membagi ukhuwah itu adalah kepada 3 aspek. Ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama Islam, ya kan, sesama Islam. Kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama sebangsa. Jadi kita sama gitu. Jadi baik dia itu orang Bugis, orang Batak, orang agama Kristen, orang mana, kan, itu adalah saudara kita, saudara sebangsa. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah insaniyah. Ya, itu ukhuwah sesama manusia. Uswah basyariyah. Ya, uswah basyariyah. Ukhuwah sesama manusia. Walaupun dia bukan seagama dengan kita, dia bukan senegara dengan kita, tapi dia adalah satu dari satu sumber kita, ya, yaitu adalah manusia. Ya, walaupun dia adalah bangsa Eropa, tapi dia adalah saudara kita, saudara sama-sama manusia. Dia orang Arab, dia juga ada saudara kita, dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Jadi ini harus betul-betul menjadi menjadi
yang betul-betul kita patrikan di dalam diri kita untuk merawat Indonesia ini. Jadi merawat Indonesia ini bukan presiden saja, bukan anggota DPR saja, bukan gubernur, bukan bupati saja, tapi adalah semua kita. Kita bertanggung jawab terhadap bangsa kita. Kita bertanggung jawab terhadap negara kita. Oleh sebab itu mari kita rawat bangsa ini sebagai supaya senantiasa utuh, senantiasa kuat. Apalagi kita menginginkan Indonesia ini menjadi negara yang maju ke depannya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan bacakan dua bait pantun namanya. Dari Bekasi ke Kota Lama, oleh-oleh manisan jadi pilihan. Dengan penguatan moderasi beragama, kita hadirkan keharmonisan. Ayo tepuk tangan. Oke, yang kedua. Kalau ke Bengkalis, jangan lupa makan pindang ikan. Ditambah sambal terasi dan ikan gelamun. Moderasi beragama penting dilakukan. Cegah arus intoleransi dan radikalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya kepada kita semua, terutama mahasiswa. Mahasiswa adalah sebagai garda terdepan nanti akan terus mengkampanyekan atau mendesiminasikan moderasi beragama itu di tengah masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, supaya tidak terpapar pada bujukan atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan atau radikalisme. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.